Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rahman dengan stambuk B1A1 19282. Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan dalam video presentasi saya pada kesempatan kali ini, yakni satu, penyebab krisis moneter keuangan. Kedua, kebijakan apa yang diambil oleh Bank Sentral untuk menangani krisis tersebut. Adapun materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini yakni pengalaman krisis moneter yang dialami oleh Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian adapun pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia, maka saya memilih krisis moneter Indonesia pada tahun 1950-an. Pertama-tama yang perlu saya bahas pada kesempatan kali ini ialah pengalaman krisis moneter dunia, yakni Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Faktor-faktor penyebab krisisnya moneter Amerika Serikat pada tahun 1930-an ialah satu, penyebab utamanya yakni terjadinya Great Depression di Amerika Serikat adalah menurunnya pengeluaran. Yang kedua ialah terkadang mengacu kepada agregat demand yang mana mendorong turunnya produksi manufaktur dan barang. Faktor lain yang turut mendorong terjadinya krisis tersebut antara lain stock market crash, banking panics, and monetary contraction, kemudian the gold standard, dan yang terakhir ialah international lending and trade. Kemudian apa sih dampak dan proses terjadinya krisis tersebut? Krisis yang dialami oleh Amerika Serikat pada tahun tersebut yakni secara umum dampak dari krisis tersebut antara lain turunnya output dan meningkatnya angka pengangguran dan deflasi yang terjadi di beberapa negara di dunia. Yang berikutnya, selama masa krisis, Amerika Serikat mengalami penurunan real output dan penurunan harga yang diperlihatkan oleh turunnya produksi industri Amerika Serikat sebesar 47% dan turunnya PDB sebesar 30%. Selain itu, Wholesale Price Index turun sebesar 33%. Hal ini memperlihatkan terjadinya deflasi dan tingkat pengangguran naik melebihi 20%, merupakan angka yang tertinggi. Adapun respon kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ialah kontraksi kebijakan moneter dan adanya gold standard merupakan faktor pendorong terjadinya Great Depression. Akan tetapi, devaluasi nilai tukar dan ekspansi kebijakan moneter merupakan sumber utama untuk proses pemulihan ekonomi di seluruh dunia, terkhusus
khususnya di Amerika Serikat pada saat itu. Sedangkan kebijakan fiskal memegang peranan yang relatif kecil dalam proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Akan tetapi, kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup baik dalam proses pemulihan ekonomi Jerman dan Jepang. Defisit anggaran per PDB Jerman mengalami kenaikan selama masa pemulihan. Secara substansial meningkat setelah tahun 1943 sebagai dampak dari peningkatan belanja publik dan dermawan. Hasil kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat pada saat itu ialah dampak ekonomi yang paling jelas adalah terjadinya human suffering. Dalam waktu singkat, output di seluruh dunia mengalami penurunan secara tajam dan penurunan standar kehidupan. Krisis dan respon kebijakan telah mengubah dunia, yaitu berakhirnya the gold standard. Kemudian serikat buruh dan negara kesejahteraan diperluas secara substansial selama periode 1930 di Amerika Serikat. Keanggotaan serikat naik lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1930 dan tahun 1940. Krisis ini juga memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi makro, khususnya untuk meredam upturns dan downturns perekonomian. Kemudian pembahasan yang berikutnya yakni pengalaman krisis moneter di Indonesia, yakni pada tahun 1950-an. Pasca kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada perubahan struktur dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Perusahaan asing dinasionalisasi dan pembangunan industri kecil digalakan. Namun kebijakan ini belum berhasil meningkatkan tingkat produksi sebagai akibat terbatasnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Kondisi ini diperparah dengan konflik politik yang berkepanjangan serta masih terjadinya pemberontakan di berbagai negara yang menyebabkan ketidakstabilan dalam keamanan dan perekonomian. Respon kebijakan pemerintah pada saat itu yakni dalam rangka pengendalian inflasi dan penyelamatan keuangan negara, pemerintah menjalankan sistem ekonomi campuran dalam rangka sistem ekonomi Pancasila. Ini merupakan salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Kebijakan-kebijakan ekonomi antara lain diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan penyebaran pembangunan. Melalui berbagai kebijakan ini, laju inflasi dapat ditekan pada level yang sangat-sangat rendah. Kemudian kebijakan yang diambil Bank Sentral pada saat itu yakni satu kebijakan dekontrol, yakni perombakan sistem komando menjadi mekanisme pasar, pembekuan peran investasi asing dan dalam negeri, dan penerbitkan undang-undang penanaman modal asing garing PMA 1967 serta penerbitan undang-undang penanaman modal dalam negeri garing PMDM 1968. Kemudian kebijakan disiplin fiskal dan anggaran berimbang. Kebijakan ini menekankan penghematan belanja negara dan subsidi anggaran yang dikeluarkan oleh negara tidak boleh lebih dari pendapatan untuk mengurangi defisit. Kemudian yang kebijakan terakhir yakni kebijakan moneter. Kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan uang yang beredar. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai rupiah akan melemah. Untuk mengendalikannya, pemerintah menaikkan suku bunga bank, suku bunga kredit rata-rata naik 6-9% per bulan, dan suku bunga simpanan naik 5% per bulannya. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata
dan pembawaan yang kurang baik, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.